Tiga macam orang yang meninggalkan sholat ini. Yang pertama, ada orang yang meninggalkan sholat dan meyakini sholat itu hukumnya tidak wajib. Apakah hukumnya sunat, apakah dia dihukumkan mubah atau makruh, itu bahaya sekali. Maka ittifaq ulama, sepakat ulama, la hilaf, tidak ada hilaf di antara ulama. Kalau ada orang yang mengatakan sholat maghrib tadi hukumnya sunat, dia kafir mutlak. Dia kafir secara mutlak, maka bersahadat dulu. Jadi tidak boleh kita menganggap, meyakini sholat maghrib itu hukumnya sunat. Jadi kenapa? Karena hukum wajib itu sudah viral. Viral maksudnya dari mulai kita kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita bahwa sholat wajib itu 5 waktu. Jadi kalau ada orang menganggap meyakini sholat fardu hukumnya sunat, kafir secara mutlak. Yang kedua, mereka meyakini sholat itu wajib, tapi mereka disibukkan dengan pekerjaan, dengan kemaksiatan, sehingga mereka tidak bisa melakukan sholat atau malas melakukan sholat, maka mereka tidak sampai kafir. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tidak pula bermudah-mudah mengkafirkan orang yang beragama Islam. Kalau ada umat Islam tidak sholat tapi karena malas, karena durhaka, karena sibuk dengan dunia, maka mereka disebut kaum fasik, orang-orang yang fasik. Jadi fasik itu dalam fikih banyak implikasi pengaruh-pengaruhnya. Artinya orang fasik tidak boleh menjadi muazzin, menjadi imam. Orang fasik jangan disuruh menjadi wali nikah, saksi nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblah wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, para tamu-tamu Allah, jamaah musalla babus salam, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini menjelang masuknya salat Isya, kita bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya dapat kabar tadi dari Dr. Hayri Kusairi, kajiannya hadis Ustaz. Paslah dengan jurusan saya, jurusan hadis. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat bernama Abu Darda, An Abid Darda. Pertama, Abu Darda ini kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, tergolong kepada sahabat yang ekonominya rendah atau sahabat yang miskin. Ada 3 sahabat yang terkenal miskin. Yang pertama Abu Darda, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Abu Zar Al-Ghifari. Maka ketiga orang sahabat ini adalah sahabat yang miskin. Dan juga sahabat yang bertiga ini juga dikenal dengan Ashabus Sufa atau Ahlus Sufa, sahabat-sahabat yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki keluarga, mereka tinggal di dalam Masjid Nabawi. Maka di dalam Masjid Nabawi itu ada tempat yang disebut dengan Ahlus Sufa. Maka disinilah sahabat-sahabat tersebut tinggal. Mereka menuntut ilmu,
Ada juga yang menumpang makan dengan sahabat lain, namun mereka juga memiliki ikhtiar-ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan memang Allah takdirkan mereka miskin dan ekonominya rendah di awal-awal mereka mengenal agama Islam ini. Oleh karena itu, kalau ada hadis yang sahabatnya Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari, dan bunyi hadisnya pertanyaannya begini, paling banyaknya, ayyul islami khairun, atau ayyul islami afdal, wahai Rasulullah, ayyu amalin afdal fil Islam, amalan apakah yang paling utama di dalam agama Islam? Maka jawaban Rasulullah, tidak akan ada yang berkaitan dengan harta, sebab yang bertanya adalah sahabat-sahabatnya yang miskin. Jadi Rasulullah itu memiliki intuisi, nur ala nur, cahaya di atas cahaya, sehingga Rasulullah itu memberikan jawaban, memang memberikan solusi sesuai dengan psikologis dan kondisi siapa yang bertanya. Jadi termasuklah Abu Darda ini. Jadi hadis ini bersumber dari Abu Darda, sahabat atau rawi a'lanya. Qala, beliau berkata, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah, kata Abu Darda, berwasiat kepadaku 9 perkara. Kalau lapasnya wasiat, berarti suatu ini atau perkara ini adalah suatu yang penting dan harus dilakukan. Sebab kalau ada orang berwasiat kepada kita, maka wasiat itu adalah suatu yang besar, suatu yang azim. Namun jangan dibatasi wasiat hanya untuk orang yang akan meninggal saja. Jadi wasiat bukan hanya untuk orang yang akan meninggal dunia, dibaca setelah meninggal dunia atau sebelum akan meninggal dunia. Namun wasiat itu selama kita hidup, selama kita masih bernapas, kita dianjurkan saling membagi atau menyebarkan wasiat. Maka dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi yang artinya saling berwasiatlah kalian dalam kesabaran, dan saling berwasiatlah kalian dalam kebenaran. Jadi dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memakai kata wasiat ini. Usika bitaqwallah, wahai sahabat, saya wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada redaksi di dalam hadis yang bunyinya wasiat, maka perkara ini adalah perkara yang sangatlah penting. Ada 9 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Namun tidak hanya terbatas kepada Abu Darda, namun wasiat ini pun sampai kepada kita jamaah musalla Babus Salam pada malam hari ini, dan kita pun menjadi khitab, objek dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sekuat tenaga kita melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang pertama, wasiat Rasulullah, la tusrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurwiqta. Kata Rasulullah yang pertama, wahai Abu Darda, wahai jamaah musalla Babus Salam, la tusrik billah, jangan sekali-kali kalian melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah, meskipun kalian dipotong, dimutilasi atau alias dibunuh, au hurwikta, atau kalian diancam atau akan dibakar. Maka wasiat yang pertama ini memberikan pelajaran kepada kita, pesan kepada kita, seharusnya umat Islam itu mengokohkan, menguatkan akidah dan tauhidnya. Jadi jangan sekali-kali lemah tauhid kita, meskipun kita dibunuh atau kita diancam atau memang akan dibakar. Kenapa Rasulullah berkata seperti ini? Meskipun kalian akan dibunuh atau akan dibakar. Sebab sudah ada pelajaran-pelajaran, kisah-kisah,
cerita-cerita dari umat-umat terdahulu, yaitu di dalam Al-Quran, Qutila ashabul Uhdud. Maka celakalah, terlaknatlah orang-orang yang membunuh, yang telah membunuh dan memasukkan orang-orang ke dalam parit. Bagaimana cerita ashabul Uhdud ini? Ashabul Uhdud ini ceritanya adalah seorang raja memiliki penasehat tukang sihir. Itu bahayanya. Kalau kita memiliki pemimpin, kita lihat siapa yang berada di belakangnya. Bisa saja ada kemungkinan presidennya baik, rajanya baik, tapi dikelilingi oleh orang jahat, koruptor, nepotisme, maka walaupun dia baik, maka dia juga terkontaminasi. Jadi kita lihat partai apa di belakangnya, siapa ulama di belakangnya, dan orang soleh di belakangnya. Itulah yang kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Jadi pemimpin itu memang butuh kepada saran, kritik, dan nasihat-nasihat dari ulama-ulama yang lurus. Jadi seorang raja memiliki seorang penasehat tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua dan dia ingin mewariskan ilmu sihirnya. Namun tidak ada yang mau. Dicari-cari, dipaksa lah beberapa pemuda untuk menuntut ilmu sihir ini. Maka didapatkan beberapa orang pemuda. Pemuda ini berangkat ke rumah tukang sihir. Namun dengan takdir Allah, sebelum sampai di rumah tukang sihir, ternyata ada di pinggirnya sebelum sampai itu rumah rahib, rumah pendeta. Di rumah seorang pendeta. Dan ternyata pemuda ini karena ingin tahu, beliau singgah ke rumah pendeta tersebut dan mendapatkan pelajaran-pelajaran. Jadi begitu ceritanya. Dan setelah beberapa hari berlalu, maka pemuda ini curhat bahwasanya tukang sihir selalu memarahi saya. Kenapa saya terlambat? Maka diajarkan oleh pendeta itu, kalau dia marah, maka bilang keluarga kamu, istri kamu, anak kamu yang menahan kamu. Dan ketika kamu terlambat pulang, maka jawab kepada keluargamu bahwa tukang sihir ini yang menahan saya. Dan singkat cerita, ketika pemuda ini berjalan ingin menuntut ilmu sihir tersebut, ditutup jalan, dihalangi oleh hewan besar. Ada hewan besar yang menghalangi, menghambat jalan. Maka pemuda itu berkata, mengambil batu yang besar, maka katanya, ya Allah, siapakah yang benar? Kalau hewan ini terbunuh, maka pendeta itu, rahib itu yang benar. Tapi kalau saya lempar, hewan ini tidak mati, maka tukang sihir itu yang benar. Ternyata setelah dilempar oleh pemuda tersebut, ternyata hewan yang besar itu mati. Maka dia sangat yakin dan bertambah keyakinannya yang betul adalah rahib tadi atau pendeta tadi. Jadi mereka sangat menjaga keimanan mereka. Jadi tidak ada orang yang mau mewarisi ilmu sihir tersebut, sampai raja mengutus pengawal-pengawal mereka, tentara-tentara mereka, polisi-polisi mereka menangkap orang termasuk pendeta tersebut. Yang pertama apa dilakukan? Digergaji. Dalam satu riwayat digergaji di tengah-tengah ini. Jadi kalau kita melihat di Saudi orang dipancung itu kan cepat. Ini digergaji itu kan lambat dan sakitnya berkali-kali. Maka itulah yang didapatkan orang pada masa ashabul Uhdud. Jadi mereka tetap mempertahankan tauhid mereka, tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah digergaji, dibuat konspirasi makar lagi, diundang orang banyak supaya ingin dilempar dari bukit yang tinggi. Maka dengan izin Allah menyelamatkan kaum ketika itu. Setelah itu dibawa lagi ke tengah laut, ingin ditenggelamkan dengan izin Allah. Tentara-tentara mereka, pasukan-pasukan raja juga yang tenggelam. Barulah terakhir disediakan parit yang besar,
ternyata di dalam parit itu sudah ada kayu bakar yang menyala-nyala. Disitulah dilempar orang-orang yang menjaga tauhidnya tersebut. Maka itulah kenapa Rasulullah menyebutkan jangan kalian melakukan syirik meskipun kalian dimutilasi alias dipotong-potong, digergaji dalam kisah Ashabul Ukhdud, atau kalian diancam atau akan dibakar seperti dalam kisah Ashabul Ukhdud yang mempertahankan tauhidnya. Maka dalam kisah Ashabul Ukhdud ada seorang ibu yang masih ragu-ragu melompat, padahal ibu ini menggendong bayi. Bayi ini kan masih umurnya beberapa hari. Menurut sains, menurut ilmu kedokteran, bayi yang baru berapa hari masih merah tidak akan bisa berbicara. Namun dengan kuasa Allah, maka bayi ini bisa berbicara. Apa kata bayi? Ya ummatahu, wahai ibundaku, lompatlah, fa innaki alal haq, engkau dalam kebenaran. Maka kalau ditanya orang berapa bayi-bayi yang bisa berbicara, itu banyak. Dia lebih dari 10 bayi-bayi yang bisa berbicara. Bayi pada kisah Ashabul Ukhdud, Nabi Isa alaihissalam, kisah Juret, bayi pada kisah Juret, dan juga bayi pada kisah Masitoh, tukang sisir Fir'aun. Masitoh pun juga begitu. Ketika tukang sisirnya jatuh, maka Masitoh diancam digulai direbus. Maka Masitoh dilempar dulu suaminya, anak-anaknya yang besar, baru dia terakhir dengan bayi yang masih digendong. Dan bayi itu pun bisa berbicara dengan lafaz yang sama, wahai ibunda, lompatlah ke dalam kuali yang mendidih itu, fa innaki alal haq, engkau dalam kebenaran. Apa yang didapatkan oleh Masitoh dalam kitab Isra dan Mi'raj karya Abu Ya Al-Maliki, di dalam kitab tersebut Al-Anwarul Bahiyah, Rasulullah ketika Isra mencium bau parfum yang sangat harum, dan ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, ini bau apa? Kata malaikat Jibril, ini bau yang harum dari kuburan Masitoh dan keluarga-keluarganya. Karena zaman dahulu belum sempurna syariat, jadi orang masih bisa satu lubang beberapa orang, dan itulah dikuburkan Masitoh karena beliau berwasiat, kalau engkau bunuh saya, maka kuburkan kami dalam satu lubang bersama-sama. Dan lubang itulah, kuburan itulah yang menghasilkan tercium bau yang sangat harum. Kenapa? Karena menjaga akidah dan tauhid. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, oleh karena itu kita harus menjaga akidah dan tauhid kita. Anak-anak kita sekarang mereka rentan rusak akidahnya, berjoget-joget di depan HP, menonton-nonton, mengikuti gaya-gaya orang lain yang mungkin itu mereka tidak ketahui langsung atau tidak langsung sudah meniru agama orang lain, tradisi, ucapan-ucapan orang lain tanpa mereka sadari. Maka saya selalu khawatir. Saya juga memiliki anak, saya takut kita saja yang beragama Islam, tapi anak-anak kita nanti kita tidak tahu apakah Islamnya masih kuat, apalagi sampai kepada cucu-cucu kita. Sebab anak-anak kita sekarang dirusak dari semua penjuru. Maka ajarkan anak-anak kita untuk kuat akidah dan tauhidnya, sehingga mereka tidak murtad, mereka tidak melakukan kesyirikan, apalagi mereka keluar dari agama menjadi orang-orang kafir. Jadi ini yang pertama yang diwasiatkan oleh Rasulullah, jaga tauhid, jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Yang kedua, wala taqrukanna as-salatal maktubata muta'ammidan. Jangan sekali-kali, jadi Rasulullah memakai fi'il yang ada nun taukidnya. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan salat fardu, salat 5 waktu muta'ammidan, secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah. Siapa yang meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja, jaminan kebahagiaan perlindungan dari Allah tidak akan mereka dapatkan lagi. Jadi yang membuat kita bahagia itu sebenarnya bukan pangkat yang tinggi. Sebab banyak orang sekarang yang mendapatkan pangkat yang tinggi, mereka dikejar-kejar KPK, tidak bahagia. Jadi kebahagiaan bukan juga dari harta yang banyak, karena banyak orang yang hartanya banyak, takut pajak dan takut yang lainnya.
namun kebahagiaan yang Allah berikan adalah dari solat yang kita lakukan. Di Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal, hibur kami ya Bilal dengan solat. Jadi kebahagiaan itulah yang dihasilkan dari ibadah solat kita. Jadi selagi kita solat, insya Allah kebahagiaan, keberkahan akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Masalahnya orang sekarang mereka mencari rezeki yang banyak tapi melupakan zat yang memberikan rezeki. Jadi di pagi-pagi hari dulu di kampung-kampung kita banyak orang yang pergi sebelum azan subuh. Kenapa? Karena ingin karet, getah. Karena di pagi-pagi itu turun getah itu sangat deras. Mudah-mudahan mereka sholat di kebun, husnuzan kita. Jadi gara-gara dunia tinggal sholat. Apalagi zaman sekarang dengan kesibukan ini dan itu di kantor, di jalan, orang mencari rizki tapi melupakan siapa zat yang memberikan rizki tersebut. Padahal mereka mengucapkan bismillah, minta doa kepada Allah, tapi tidak melakukan sholat. Maka ini sangat ironis sekali. Dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah dalam melakukan salat tersebut. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak pernah meminta rezeki. Kata Allah, saya tidak akan pernah meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzukuk. Sayalah atau kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Ini sudah jaminan. Kalau kita bekerja dan kita sholat, insya Allah nahnu narzukuk. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Jadi sholat itu tidak akan pernah menghalangi, menghambat, memperkurang rezeki yang Allah berikan kepada kita selagi kita berusaha. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat secara sengaja. Ada 3 klasifikasi, ada 3 macam orang yang meninggalkan sholat ini. Yang pertama, ada orang yang meninggalkan sholat dan meyakini sholat itu hukumnya tidak wajib. Apakah hukumnya sunnat, apakah dia dihukumkan mubah atau makruh, itu bahaya sekali. Maka ittifaq ulama, sepakat ulama, la hilaf, tidak ada hilaf di antara ulama. Kalau ada orang yang mengatakan sholat maghrib tadi hukumnya sunnat, dia kafir mutlak. Dia kafir secara mutlak, maka bersahadat dulu. Jadi tidak boleh kita menganggap, meyakini sholat maghrib itu hukumnya sunnat. Jadi kenapa? Karena hukum wajib itu sudah viral. Viral maksudnya dari mulai kita kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita bahwa sholat wajib itu 5 waktu. Jadi kalau ada orang menganggap meyakini sholat fardu hukumnya sunat, kafir secara mutlak. Yang kedua, mereka meyakini sholat itu wajib, tapi mereka disibukkan dengan pekerjaan, dengan kemaksiatan, sehingga mereka tidak bisa melakukan sholat atau malas melakukan sholat, maka mereka tidak sampai kafir. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tidak pula bermudah-mudah mengkafirkan orang yang beragama Islam. Kalau ada umat Islam tidak sholat tapi karena malas, karena durhaka, karena sibuk dengan dunia, maka mereka disebut kaum fasik, orang-orang yang fasik. Jadi fasik itu dalam fikih banyak implikasi pengaruh-pengaruhnya. Artinya orang fasik tidak boleh menjadi muazzin, menjadi imam. Orang fasik jangan disuruh menjadi wali nikah, saksi nikah. Jadi jangan asal dipilih-pilih saja menjadi wali nikah, saksi nikah sembarang orang. Kalau mama kita tidak sholat, paman kita tidak sholat, maka jangan suruh dia menjadi wali nikah atau saksi nikah. Nah, orang fasik tidak boleh. Dalam hadis harus yang menjadi wali itu dan saksi itu adalah orang yang adil. Orang fasik, orang yang melakukan dosa besar dan selalu melakukan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa kecil, maka mereka disebut orang-orang fasik. Dan termasuk dosa besarnya adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, ada yang meninggalkan sholat karena memang rukhsah, ada memang uzur, karena memang uzur, maka ada rukhsahnya. Seperti
ada orang yang kecapean bekerja dari tadi pagi sampai jam 5.30 tadi. Ternyata dari jam 5.30 dia tertidur karena capek. Baru bangun jam 8 malam. Alias maghrib sudah lewat. Maka ini tidak berdosa. Kenapa? Karena memang tidurnya karena uzur, karena kecapean. Yang tidak boleh itu orang sudah mau azan mulai pura-pura tidur. Itu berdosa. Dalam kitab fikih disebutkan kalau ada orang mendekati salat memaksakan dirinya tidur, berpura-pura tidur, maka makruh sampai hukumnya haram. Sampai hukumnya berdosa kepada keharaman. Jadi kalau orang yang tertidur maka itu rukhsah. Orang yang sakit dapat rukhsah. Orang yang bekerja operasi misalnya ada rukhsah yang didapatkan. Jadi dokter yang memeriksa operasi karena banyak yang operasi, maka dokter boleh menjamak salatnya. Yang tidak boleh mengqasar, karena qasar itu harus melakukan perjalanan 2 marhala alias 83 km. Jadi kalau dokter memang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena operasi, kalau ditinggalkan orang akan meninggal, maka dia boleh menjamak. Apakah jamak takdim atau jamak takhir, itu dibahas nanti di fikih salat, jamak dan qasar. Jadi ada 3 klasifikasi. Ada orang yang meyakini salat itu hukumnya sunat, kafir. Ada orang karena bermaksiat, karena malas, fasik. Tapi ada orang yang seperti tadi sakit karena tertidur dan lain sebagainya, maka tidak berdosa. Jadi begitulah agama kita. Agama yang rasional, agama yang berdasarkan dalil, dan agama yang mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah beliau terlambat salat subuh. Ketika dalam kondisi mungkin perang, Rasulullah memberikan tugas kepada Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, kamu yang tidak tidur alias siap siaga, kamu nanti berjaga, dan apabila nanti sudah terbit fajar azan. Ternyata Bilal pun dikalahkan oleh tidurnya. Jadi beliau pun tidur sampai Rasulullah tertidur sudah matahari sudah panas. Kalau sudah panas itu jam berapa? Mungkin sudah duha kan? Karena duha itu sudah tandanya matahari sudah panas. Ketika sudah matahari sudah naik dan matahari sudah panas, Rasulullah pun berdiri, mereka bersuci dan mereka sholat subuh berjamaah. Jadi inilah, kalaulah Rasulullah itu tidak pernah terlambat sholat, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana hukum mengulang sholat i'adah atau mengqadha sholat. Jadi kesalahan atau kekeliruan Rasulullah, kehilapan Rasulullah tidak berdampak kepada dosa. Ada Rasulullah maksum. Namun Rasulullah disengaja lupa, itu rahmat, supaya kita nanti kalau kita lupa tertidur, kita pun mengetahui hukumnya, bahwasanya boleh mengqadha salat ketika kita memang tertidur dan bangunnya jam 9 pagi misalnya. Jadi itulah didapatkan hukum dari kesalahan Rasulullah. Rasulullah dalam sebuah riwayat pernah salam di rakaat yang kedua. Ada mengatakan salat Isya, ada mengatakan salat Asar. Rasulullah menjadi imam, salam di tahiyat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah sampai berdialog dengan sahabat di belakangnya. Apa kata Zulyadan? Wahai Rasulullah, apakah salat sekarang diringkas menjadi 2 atau engkau lupa? Rasulullah dengan pedenya berkata, semua itu tidak terjadi. Alias Rasulullah masih menduga beliau sudah melakukan 4 rakaat. Namun setelah itu Rasulullah bertanya lagi pada sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, apakah betul, kata Zulyadan, ini adalah gelar dari sahabat, apakah betul perkataan Zulyadan itu? Betul ya Rasulullah, engkau melakukan salat dengan 2 rakaat. Maka Rasulullah kembali lagi ke sajadahnya dan menambah 2 rakaat lagi. Dan ini pun menjadi rahmat bagi kita. Kalaulah Rasulullah tidak pernah lupa, kita pun tidak mengetahui hukum bagaimana kita lupa
sholat dan bagaimana cara menyempurnakan sholat tersebut. Jadi kesalahan Rasulullah itu adalah rahmat atau solusi kemudahan bagi umatnya. Jadi Rasulullah pun pernah lupa dalam bilangan sholat dan Rasulullah pun pernah terlambat, karena itu tujuannya adalah kebaikan-kebaikan dan hikmah-hikmah yang banyak. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, wala tasrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Ini yang wajib disampaikan di kota Pekanbaru ini, yang katanya kota Madani tapi lebih banyak kota partinya. Dikata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian meminum khamar, atau dalam konteks sekarang memakai narkoba. Kenapa? Sebab khamar itu pintu dari semua keburukan-keburukan. Di Pekanbaru ini sudah banyaklah kejadian yang kita lihat itu. Kalaulah pemimpin-pemimpin kita tidak mengambil pelajaran, maka betapa pekaknya mereka, dan mereka bisa menjadi orang-orang yang berdosa, yang mengeluarkan izin membuka hiburan-hiburan malam, sehingga orang mabuk-mabukan, pakai narkoba, mungkin ada juga yang berzina, pulang-pulang dini hari, pagi hari menabrak orang di jalan. Maka ini adalah pintu dari semua keburukan-keburukan berawal dari khamar dan narkoba. Jadi mereka sudah minum, mereka sudah berzina, ditambah lagi membunuh ketika mengendarai mobil dengan kencangnya. Dan itu kan sudah banyak terjadi di Pekanbaru ini. Saya takut sekarang kalau pagi-pagi ada jadwal subuh pakai motor, karena banyak orang teler di Pekanbaru ini. Jadi alhamdulillah ada mobil, ya saya pakai mobil supaya menghindari. Jadi supaya kita aman di jalan, maka kita harus berhati-hati. Jadi di pagi hari di Pekanbaru ini sangatlah riskan sekali, mulai dari begal sampai orang-orang yang teler yang pulang ke rumahnya. Jadi banyak sekali tempat-tempat maksiat yang ada di Pekanbaru ini. Kalau alasannya karena banyak tingginya pajak, maka mana yang kita pilih, pajak yang tinggi atau merusak generasi muda kita? Jadi merusak generasi muda kita tidak ada bandingnya dengan APBD yang banyak diterima oleh pemerintah kita. Jadi tidak hanya memikirkan ekonomi yang meningkat karena pajak yang tinggi, tapi juga pikirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita yang dekat dengan tempat hiburan itu, mereka juga tambat laun juga ikut ke sana. Ikut ke sana. Kalau lah di suatu negeri itu semuanya teler, bermaksiat, tidak ada lagi yang mengingatkan, azab Allah akan Allah turunkan. Jadi berterima kasih kita kepada orang-orang yang masih mengingatkan pemimpin-pemimpin kita, ada yang turun di jalan untuk melakukan aksi-aksi damai, sehingga mereka sadar. Jadi sehingga Pekanbaru ini memang kota Madani. Kota Madani adalah kota yang beriman, berakhlak dan berkarakter, menjaga adat-adat Melayu yang beradat dan adat yang bersandi kepada agama syarak bersandi kepada kitabullah. Selanjutnya Rasulullah berkata lagi, wa ati' walidayka wa id amaraka an tahruja min dunyaka fahrud lahuma. Ini perintah, taatilah kedua orang tuamu, kata Rasulullah. Meskipun kedua orang tuamu memerintahkan kamu keluar dari duniamu, maka kamu keluar untuk mereka. Jadi kalau orang tua kita menyuruh kita keluar dari duniamu, maksudnya apa? Keluar dari kemewahanmu. Jadi keluar dari kemewahanmu, atau kamu keluar dari kekayaanmu. Artinya orang tua meminta harta kita, maka wajib anak memberikan hartanya kepada kedua orang tuanya. Jadi bentuk pengabdian, bentuk kebaktian, birrul walidain, seorang anak wajib dia memberikan apa yang diminta oleh kedua orang tuanya. Kalaulah orang tua meminta harta kepada kita, wajib kita memberikannya, maka sangatlah durhaka sekali, ironis sekali ketika ibunya menelpon, wahai anakku, ini atap sudah bocor, ini kipas angin sudah rusak, HP sudah rusak, saya mau minta atau minjamkan duit beberapa ratus ribu. Meminjamkan saja bahasa orang tua, anak tidak mau meminjamkan, maka ini durhaka. Apa?
Karena Rasulullah sudah jelas mengatakan, kalau orang tuamu menyuruhmu keluar dari kekayaanmu, kamu wajib keluar untuk mereka berdua. Jadi bentuk kebaktian anak kepada kedua orang tua. Wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan sekali-kali kalian memberontak kepada pemimpin yang sah meskipun kalian orang-orang yang jujur dan berada di barisan orang yang jujur tersebut. Jadi di dalam agama kita memang tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Namun tidak menjadi dalil tidak boleh demo. Karena demo itu juga bagian dari demokrasi kita. Selagi demo itu tidak merusak fasilitas dan juga tidak mengganggu pejalan kaki atau fasilitas-fasilitas umum. Yang tidak dibolehkan memberontak, mengangkat senjata. Jadi pemimpin sudah dilantik secara sah konstitusi, ingin diturunkan dengan mengangkat senjata. Jadi menurut Ibnu Taimiyah dalam sejarah-sejarah yang beliau sebutkan dalam kitab beliau, ketika pemimpin diturunkan dengan cara pemberontakan, maka negeri setelah itu lebih buruk lagi. Dan itu juga terjadi di beberapa negara di dunia ini. Dulu Libya itu kata kawan memang juga terjadi juga jarak antara orang kaya dengan orang miskin. Maka Muammar Gaddafi ya di framing adalah pemimpin presiden yang mementingkan keluarga, mengumpulkan harta kekayaan. Ketika itu orang memberontak. Setelah di framing diberitakan oleh Barat. Jadi jangan orang Barat itu dianggap mereka membantu, tapi mereka memiliki pepatah tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada tujuan-tujuan lain menggeruk sumber daya alam. Jadi rakyat memberontak kepada Muammar Gaddafi, maka setelah Muammar Gaddafi dibunuh, terjadi di Libya itu satu wilayah, satu negara memiliki 5 presidennya, alias 5 pemimpin negara. Itu kan sangat rusak pemerintahannya. Satu wilayah memiliki pemimpin masing-masing. Betapa tidak bagusnya politik di zaman itu di daerah itu. Jadi kemana-mana pun tidak bisa, alias tidak bebas. Kenapa? Karena setiap golongan pemberontakan ingin pula menjadi presiden. Dan itu yang terjadi. Walau sebelumnya aman-aman saja, meskipun memang ada kekurangan-kekurangan. Yaman pun begitu. Yaman sekarang masih bergejolak. Jadi ketika pemimpin yang sah dijatuhkan, maka terjadi ada 2 presiden. Ada presiden yang sah menurut pemerintah didukung oleh Saudi, ada presiden pemberontakan yang didukung oleh wilayah utara Syiah Husi itu. Jadi kalaulah presiden diturunkan dengan pemberontakan, negara akan tidak aman dan tidak kondusif, dan kemiskinan akan bertambah banyak. Jadi kita memang dilarang untuk mengangkat senjata memberontak kepada pemimpin-pemimpin kita. Namun kita juga tidak diam. Kita bisa masuk dari dalam dengan ikut kepada politik praktis. Kita juga harus selektif dalam memilih pemimpin kita. Ada yang menasihati dari dalam, ada yang dari luar, semuanya kita lakukan. Jadi kita mengatakan tidak boleh memberontak kepada pemimpin, kita sabar saja, bukan begitu maknanya. Jadi kita tidak boleh memberontak, tapi juga harus menasihati dari dalam, selektif dalam memilih pemimpin, atau terjun langsung, ikut langsung dalam politik praktis tersebut. Maka inilah solusi-solusi yang ditawarkan oleh ulama-ulama kita. Wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farwa ashabuka. Ini konteksnya perang. Jangan kalian lari dari medan perang meskipun kalian akan dibunuh dan pasukan-pasukan kawan-kawan yang lain sudah lari. Jadi jangan lari. Kalau satu orang lari dari medan perang, ikut yang kedua. Kalau yang kedua sudah lari, ikut yang ketiga. Maka banyak yang ikut, alias pasukan akan kalah. Pasukan akan kalah. Maka Rasulullah berkata, jangan lari dari medan perang. Kalaupun kalian terbunuh, mati syahid. Jadi perang itu kan mencekam. Ketika perang terjadi
ada orang melihat tangan potong. Tangan yang potong, ada lehernya yang ditebas, ada yang tempurung lututnya lepas. Itu mengerikan, membuat semangat orang yang berperang itu akan kendor. Maka Rasulullah sudah mengatakan, bagaimanapun bahayanya peperangan, mengerinya peperangan, jangan lari. Kalau kalian lari, kita kalah. Kalau kita sudah kalah, kata Rasulullah, ini riwayat bil makna, maka pasukan-pasukan kafir selanjutnya tidak akan memperdulikan, tidak akan menghargai kita lagi, karena sudah dianggap orang-orang Islam itu semuanya pengecut. Itulah kenapa Rasulullah melarang pasukan-pasukan Islam lari dari medan perang. Jadi dianggap pengecut. Namun kalau ada orang yang lari ke belakang untuk mengambil senjata, diajarkan oleh ulama, ingin berhadapan dengan pasukan musuh, ternyata senjatanya kurang, dia lari ke belakang untuk mengambil senjata, ini tidak dosa besar. Kenapa? Karena memang strategi. Atau dia ketika menghadapi musuh banyak dia sendiri, maka dia mundur ke belakang, lari ke belakang, bersatu dengan barisannya, maka ini juga bukan dosa besar. Yang menjadi dosa besar dari lari dalam keadaan takut dan pengecut. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi jangan pernah lari dari medan perang, meskipun kalian dibunuh dan pasukan-pasukan yang lain sudah lari juga. Wa anfiq min taulika ala ahlik, berikanlah nafkah yang banyak itu kepada keluarga-keluarga. Jadi nafkah itu bukan untuk orang di lampu merah. Jadi sedekah itu bukan untuk mereka, tapi sedekah itu yang utama untuk keluarga kita. Jadi untuk keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Jadi situlah kita memberikan infak sebanyak-banyaknya kepada mereka. Jadi kalau kita berikan kepada orang-orang di jalan, mereka pulang pakai mobil, kita pakai motor. Kan ironis. Jadi kita yang memberikan sumbangan pakai motor, orangnya pulang pakai mobil. Sedikit lagi, wala tarfa asaka ala ahlik, jangan mudah mengangkat tongkat alias mudah marah. Jadi tidak boleh sebentar-bentar marah ke istri, sebentar-bentar marah kepada suami, sebentar marah kepada anak. Jangan menjadi orang yang emosional, tapi juga tidak boleh menjadi orang lembek. Anak main HP dari jam 6 sampai jam 12 dibiarkan saja, sehingga anak merah matanya, bengkak matanya, bodoh. Setelah itu kita biarkan saja, kita berikan HP dan lain sebagainya, maka ini juga salah juga. Jadi jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lembek. Jadi kata pakar-pakar, selagi mereka masih kecil, kita selalu berinteraksi kepada mereka. Ketika mereka besar, mereka sudah terbentuk. Kalau mereka kecil tidak terbentuk, mereka besar kita sudah tua, sudah lemah, maka kita yang ditinju nanti. Karena kita ingin merubahnya ketika mereka sudah dewasa. Padahal kita sudah tua, kita sudah menjadi datuk, sudah menjadi nenek, anak kita sudah tua, maka kita tidak bisa lagi tegas kepada mereka. Jadi tegaslah ketika mereka kecil, sehingga mereka terbentuk dari kecil, sehingga kita sudah lemah nanti kewajiban kita tidak berat lagi. Terakhir, wa ahibhum fillahi azza wa jalla, tanamkanlah rasa takut di dalam keluargamu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri berwasiat kepada suaminya, abang ke kantor, kemanapun abang kerja, ke sekolah, ke pasar, banyak gadis cantik. Maka jaga pandangan, jaga keimanan. Jangan selingkuh, jangan berzina. Suami juga begitu pada istri. Saya bekerja, abang bekerja, kamu di rumah jaga keimanan, jaga kehormatan. Jangan melakukan hal-hal yang bermaksiat. Kepada anak pun begitu. Walaupun kamu buka HP di kamar, walaupun orang tua tidak tahu, maka Allah tahu. Maka saling menasihati untuk takut kepada Allah. Kenapa banyak perceraian sekarang? Karena dalam keluarga itu tidak menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suaminya sebentar-bentar keluar kota. Itu bahaya tuh. Sebentar-bentar keluar kota, ke Jawa, ke sini, ke tanpa dibekali dengan keimanan, ketakwaan, itu sangat rentan kepada perilaku-perilaku yang berujung kepada perzinahan. Maka di masa Rasulullah saja, Rasulullah wasiatkan tanamkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarga. Modal yang sangat penting adalah menanamkan rasa takut di keluarga kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat.
satu hadis yang kita sampaikan. Semoga Allah berikan keberkahan dalam pertemuan kita. Sebelumnya nanti setelah salat saya harus cepat-cepat ke An-Nur. Mana ada kajian ba'da Isya pula di sana. Jadi tidak bisa dengan jemaah zikir bersama atau berdoa bersama. Jadi mohon dimaklumi. Kita tutup bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.